Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bunda Bella Oktari. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi selanjutnya di bab senyawa hidrokarbon, yaitu tata nama senyawa alkena dan alkuna. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas penggolongan senyawa hidrokarbon dan sistem penamaan dari senyawa alkana. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana cara penamaan dari senyawa alkena dan alkuna. Kalian tahu nggak sih manfaat dari senyawa alkena dalam kehidupan kita? Ya, salah satunya adalah polietilena, yaitu bahan utama pembuatan plastik. Yuk kita simak video berikut ini. Kalau ngomongin air, benda yang satu ini eksis banget nih dari dulu sampai sekarang. Fungsinya ya sebagai wadah air. Bahan dasar pembuatan ember plastik ada polietilen dan plastik bekas yang telah dihancurkan. Bahan utama ember ini punya kelebihan loh, yaitu tahan panas dengan titik lebur sampai 105 derajat Celcius. Bahan ini juga tahan air dan tahan terhadap bahan kimia termasuk asam. Makanya ember awet banget walaupun udah dipakai bertahun-tahun. Asal jangan dibanting aja sampai pecah. Udah awet, harganya relatif terjangkau pula. Biji polietilen ini akan di-oven selama 2 jam pada suhu 70 derajat. Pengovenan ini bertujuan untuk mengeringkan. Semakin sedikit kadar air yang terkandung, maka kualitas ember yang dihasilkan akan lebih bagus. Selain itu, hasil bentuknya lebih halus dan rata. Jadi, jika masih ada air yang tersisa setelah proses pemanasan, maka ember yang dihasilkan akan membentuk gelembung atau lekukan pada permukaan embernya. Setelah di-oven, sekarang kita mixing. Biji yang telah di-oven akan dicampur dengan plastik daur ulang yang telah dihaluskan tadi. Aduk selama 5 menit sampai kedua bahan menyatu. Ternyata limbah ember pun masih berguna untuk dibikin ember lagi. Tampung hasilnya dalam wadah dan biji-biji plastik ini siap dicetak. Ini dia mesin pencetak embernya. Masukkan hasil mixing biji plastik ke dalam corong. Mesin ini akan mencetak ember plastik secara otomatis sesuai ukuran. Pada proses ini, bahan plastik akan dipanaskan terlebih dahulu dengan cara injeksi atau suntikan. Mesin ini akan bekerja secara sistematis membentuk hasil produksi sesuai dengan bentuk cetakan yang telah dirancang. Cetakan terdiri dari 2 bagian utama, yaitu yang bisa dibuka dan ditutup. Kedua bagian ini dihubungkan dengan menggunakan slider agar dapat membuka dan menutup dengan sempurna. Umumnya, cetakan besar memiliki saluran rongga yang berfungsi untuk mengalirnya cairan pendingin. Pada bagian ini juga terdapat sebuah tombol yang berfungsi untuk mengatur tekanan injeksi. Tombol ini berfungsi mengatur tekanan, mengatur waktu injeksi, dan mengatur lamanya waktu pembekuan. Dalam waktu 40 detik, mesin ini bisa menghasilkan 1 ember plastik. Wih, cepet banget ya. Nah, itu tadi adalah salah satu kegunaan dari senyawa alkena. Kalau kegunaan dari senyawa alkuna apa ya? Nah, ini dia. Salah satu kegunaan dari senyawa alkuna adalah gas asetilen. Gas ini digunakan untuk mengelas dan memotong logam. Hal ini karena suhu pembakaran yang dihasilkan sangat tinggi, sehingga dapat digunakan untuk memotong logam. Nah, sampai di sini kalian sudah mengetahui apa saja kegunaan dari senyawa alkena dan alkuna. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sistem penamaan dari senyawa alkena dan alkuna. Tapi sebelumnya ada beberapa poin penting yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Yuk simak penjelasan berikut ini.
Nah, adapun poin-poin penting yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, senyawa alkena mempunyai rumus umum CnH2n. Contohnya, jika atom C-nya 3, maka nilai N-nya adalah 3, sehingga untuk jumlah atom H-nya sama dengan 2 dikali 3, yaitu 6. Sehingga untuk senyawa alkena yang terdiri dari 3 atom C, maka akan mempunyai 6 atom H. Sehingga untuk struktur ini juga dapat kita tulis menjadi C3H6. Nah, untuk senyawa alkuna mempunyai rumus umum CnH2n kurang 2. Misalnya, jika jumlah atom C-nya 3, maka nilai N-nya sama dengan 3, sehingga untuk jumlah atom H-nya sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6, dikurang 2 sama dengan 4, sehingga jumlah atom H untuk senyawa alkuna yang terdiri dari 3 atom C adalah 4 atom H. Nah, struktur ini juga dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sistem penamaan senyawa alkena dan alkuna, mari kita lihat penamaan rantai induk pada tabel berikut ini. Jika jumlah atom C-nya 2, maka senyawa alkena diberi nama etena, dan untuk senyawa alkuna diberi nama etuna. Nah, perbedaannya dengan senyawa alkana adalah akhiran ana pada senyawa alkana diganti dengan ena untuk senyawa alkena dan diganti menjadi una untuk senyawa alkuna. Nah, begitu seterusnya. Jika jumlah atom C-nya 3, diberi nama propena untuk senyawa alkena, dan untuk senyawa alkuna diberi nama propuna. Oke, selanjutnya baru kita masuk aturan penamaan senyawa alkena dan alkuna. Yang pertama, kita cari rantai induk. Rantai induk adalah rantai yang paling panjang yang mengandung ikatan rangkap. Jika rantai yang paling panjang lebih dari 1, maka pilih rantai yang paling banyak cabangnya. Kemudian yang kedua, beri nomor rantai induk. Nomor 1 terletak paling dekat dengan ikatan rangkap, kemudian paling dekat dengan cabangnya. Kemudian yang ketiga, urutan penulisan nama yaitu nomor cabang diikuti dengan nama cabang, diikuti dengan nomor ikatan rangkap, dan diikuti dengan nama rantai induk. Selanjutnya, jika cabang yang sama lebih dari 1, diberi awalan di, tri, tetra, dan penta, dan seterusnya. Kemudian, jika terdapat cabang yang berbeda, penulisan nama diurutkan berdasarkan aturan abjad. Nah, baik, kita lihat contoh soal yang pertama. Untuk menentukan nama dari struktur senyawa alkena ini, langkah pertama adalah kita harus mencari rantai induknya. Nah, rantai induk adalah rantai yang paling panjang dengan catatan ikatan rangkapnya harus masuk ke dalam rantai induk tersebut. Jadi untuk senyawa ini, rantai induknya adalah yang ini, terdiri dari 6 atom karbon. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberi nomor rantai induknya. Nah, penomoran rantai induk dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Misalnya, jika kita mulai penomoran dari atas, maka ikatan rangkap mendapat nomor 4 dan 5.
Sedangkan jika kita mulai dari ujung kiri, maka ikatan rangkap berada di posisi atom karbon nomor 2 dan nomor 3. Jadi yang paling efektif kita pilih nomor yang kecil. Jadi penomorannya dimulai dari ujung sebelah kiri. Nah, kita lanjut. Langkah berikutnya adalah menentukan nama cabang. Nah, di sini terdapat 4 buah cabang metil. Nah, berikutnya baru kita buat penamaannya dengan urutan nomor cabang, diikuti dengan nama cabang, diikuti dengan nomor ikatan rangkap, dan diikuti dengan nama rantai induk. Jadi nama yang tepat untuk senyawa ini adalah nomor cabang berada di posisi nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ada 2 buah cabang sehingga namanya 3,4,5,5 strip karena terdiri dari 4 cabang metil diberi awalan tetra, kemudian diikuti dengan nama cabang yaitu metil, selanjutnya diikuti dengan nomor ikatan rangkap. Nah, nomor ikatan rangkap adalah nomor yang kecil. Nah, di sini ikatan rangkapnya berada di antara atom karbon nomor 2 dan nomor 3. Maka kita pilih nomor yang kecil yaitu nomor 2. Kemudian dilanjutkan dengan nama rantai induknya. Karena terdiri dari 6 atom karbon, maka nama rantai induknya adalah heksena. Jadi penamaan yang tepat untuk senyawa ini adalah 3,4,5,5 tetrametil 2 heksena. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, sekarang coba perhatikan struktur yang di sebelah kiri. Nah, rantai induk yang kita pilih adalah yang ini, terdiri dari 6 atom karbon. Dan di luar dari rantai induk ini terdapat 4 buah cabang. Nah, ternyata pemilihan rantai induk yang ini ternyata tidak tepat. Dan yang tepat adalah yang ini. Karena jika kita pilih rantai induk yang ini, meskipun sama-sama terdiri dari 6 atom karbon, namun rantai induk yang ini mempunyai 5 buah cabang. Sementara untuk rantai induk yang ini hanya mempunyai 4 buah cabang. Jadi, jika terdapat lebih dari 1 rantai induk terpanjang, maka kita pilih rantai induk yang memiliki cabang lebih banyak. Oke, selanjutnya kita beri nomor rantai induknya dimulai dari ujung yang atas. Kenapa dari ujung yang atas? Karena jika kita mulai dari ujung sebelah bawah, maka atom karbon yang kedua hanya mempunyai 1 cabang. Sementara jika kita mulai dari ujung sebelah atas, maka atom karbon yang kedua mempunyai 2 buah cabang. Jadi, penomoran pada rantai induk dimulai dari yang terdekat dengan cabang pertama dan yang mempunyai banyak cabang. Nah, baru yang terakhir kita tentukan nama senyawanya. Cabang etil berada di posisi nomor 4, kemudian cabang metil berada di posisi nomor 2, ada 2 buah, kemudian di posisi nomor 3 dan di posisi nomor 5. Jadi namanya 4 etil 2,2,3,5 tetrametil. Kemudian nomor ikatan rangkapnya di nomor 3 dan nama rantai induknya adalah heksena.
Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, ini adalah senyawa alkuna. Sistem penamaannya sama dengan senyawa alkena, yaitu pemilihan rantai induk yang terpanjang dengan catatan ikatan rangkap harus masuk dalam rantai induk. Jadi rantai induknya adalah yang ini. Nah, di luar dari rantai induknya adalah cabang. Kemudian penomorannya dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkap, jadi dimulai dari ujung sebelah kiri. Nah, kemudian cabang metilnya ada 3, jadi namanya adalah 4. Cabang metil pertama di nomor 4. Kemudian cabang metil yang kedua dan yang ketiga berada di posisi nomor 5, jadi namanya adalah 4,5,5 trimetil. Posisi ikatan rangkap di nomor 2 dan nama rantai induknya adalah heksuna. Oke, yang terakhir kita lihat contoh soal yang keempat. Nah, ini adalah senyawa hidrokarbon, namun penulisan strukturnya disingkat. Jadi untuk menentukan namanya kita harus membuat struktur lengkapnya. Jadi yang di dalam kurung ini adalah cabangnya. Nah, untuk penulisan struktur lengkapnya, yang pertama C2H5 tetap kita tulis, kemudian dilanjutkan dengan C yang kedua yang ini, kemudian C yang ketiga yang ini, kemudian C yang keempat memiliki 1 atom H, tetap kita tuliskan juga, kemudian CH3-nya ada sebanyak 2 buah. Jadi kita tuliskan di sini dan satu lagi kita tuliskan sebagai cabang di atom C yang ini. Nah, langkah selanjutnya baru kita perhatikan jumlah ikatan untuk setiap atom karbonnya. Nah, kita tahu bahwa atom karbon itu dia memiliki 4 tangan. Nah, untuk karbon yang ini tangannya sudah pas ya, udah 4. 1 mengikat atom C yang ini dan 3 mengikat atom H. Kemudian untuk atom C yang kedua ini juga sudah mengikat 4 gugus. Kemudian untuk atom C yang ini, nah coba perhatikan, dia baru mengikat 2 buah atom. Nah, sementara atom karbon itu dia harus mengikat 4 buah gugus, atau atom karbon itu memiliki 4 buah tangan. Jadi untuk atom karbonnya ini kita buat ikatan rangkap 3. Nah, jadi sudah lengkap ya. Untuk atom karbon ini sudah mempunyai 4 tangan, 1, 2, 3, 4, dan untuk karbon ini juga sudah mempunyai 4 tangan. Nah, untuk C2H5 ini juga dapat kita uraikan menjadi seperti ini. Nah, C2H5 kita uraikan menjadi CH3 dan CH2. Nah, ini kalau kita gabung menjadi C2H5, dapat disingkat menjadi struktur yang pertama ini. Nah, jadi dalam penentuan nama kita harus menguraikan seluruh atom karbonnya agar memudahkan kita dalam penentuan nama. Oke. Nah, baru kita tentukan rantai utamanya atau rantai induknya yang ini. Kemudian penomorannya dimulai dari ujung sebelah kanan. Dan cabangnya hanya 1, yaitu cabang metil, jadi namanya adalah 2 metil. Kemudian ikatan rangkap 3-nya di posisi nomor 3 dan nama rantai induknya adalah heksuna, jadi namanya 2 metil 3 heksuna.